Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga di kesempatan malam hari ini lagi-lagi Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada kita semua, kemudian mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dan semoga menjadi amal soleh yang nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pundi amal pertanggungjawaban kita hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita sedikit menyelesaikan pembahasan yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya yang berkaitan dengan muhasabah. Ini kita selesaikan, kemudian kita lanjutkan di bab tentang 40 hadis supaya tuntas pembahasan di muhasabah dan tidak ada penasaran lagi. Yang terakhir, pertanyaannya adalah apa yang perlu diintrospeksi pada diri kita. Ada 3 yang perlu diintrospeksi, perlu dimuhasabah yang ada pada diri kita. Kemarin kita bahas yang pertama adalah pemikiran dan keyakinan. Apakah pemikiran dan keyakinan yang selama ini kita jalani ini sudah benar atau belum? Yang kita berangkat dari kecil hingga besar sudah sesuai dengan aturan Allah atau belum? Atau jangan-jangan kita memahami agama itu turun-temurun, lahir ceprot langsung Islam. Ada yang demikian, yang penting KTP-nya Islam. Entah itu akidahnya bagaimana, pemikirannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Namun pemikiran dan keyakinan wajib benar, wajib di atas aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Pemahaman pemikiran dibangun di atas akidah yang benar, di atas Al-Quran dan Sunnah. Apakah keyakinan yang kita jalani sudah sesuai dengan aturan syariat agama kita? Ataukah keyakinan yang kita jalani pemikiran ini sesuai dengan hawa nafsu atau hanya mengikuti perkataan kanan dan kiri? Orang mengatakan A ikut A, orang mengatakan B ikut B, sehingga kanan ikut kanan, kiri ikut kiri, nyemplung ikut nyemplung. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian tidak mempunyai prinsip yang kuat, yang kokoh
yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka akan mudah terombang-ambing. Nanti di akhirat kelak, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang ini ketika ditanya malaikat tidak bisa menjawab. Bahkan dia menjawab, sami'tu nas. Orang-orang berkata ini dan itu. Yaqulu. Mereka mengatakan ini dan itu, fakultu. Dan aku pun ikut perkataan orang tersebut. Lalu ia ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, la adri. Saya tidak tahu. Kenapa? Karena akidah, pemahaman, pemikiran, keyakinan yang ia bangun bukan di atas ajaran yang hak, ajaran yang benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sifat dan karakter. Setelah akidah benar, agamanya bagus, memahami dengan benar, maka yang kedua adalah sifat dan karakter. Apakah sifat-sifat selama ini, karakter-karakter selama hidup ini sudah sesuai dengan aturan Allah atau belum? Sifat sayang apa Pak? Dermawan. Apalagi Pak? Dermawan, sabar, emosian, pelit, apalagi banyak ya, banyak sekali. Cuek, peduli. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang dermawan, orang yang mudah memberikan bantuan kepada sesama, tetangga, kawan, dan lain sebagainya? Apakah kita sudah mudah untuk memberikan bantuan itu semuanya? Atau kita saat ini masih eman-eman, masih pelit terhadap saudara-saudara kita? Masih eman-eman untuk membantu saudara kita, tetangga kita, kerabat kita. Sudah sabarkah kita selama ini menghadapi berbagai macam hawa nafsu yang biasanya bertolak belakang dengan kesabaran? Contohnya apa Pak? Kalau kita lihat anak orang lain lewat, kemudian nyenggol gelas, jatuh, kita gimana Pak? Sangat lembut sekali. Nah, jangan seperti itu. Tapi ketika anak ini berbuat demikian di rumah, apakah kita sudah sabar menghadapinya? Karena kesabar itu berat. Lawan kata sabar apa Pak? Emosi. Erosi. Emosi. Kalau tidak sesuai dengan perencanaan, kalau anak-anak biasanya kalau ngerakit sesuatu nggak jadi, kira-kira gimana Pak? Dibanting. Demikian kita pula, yang sudah gede kadang-kadang juga demikian, membuat sesuatu akhirnya nggak jadi, terus ngapain Pak? Menggerutu, emosi. Kalau emosi sudah dibanting. Subhanallah. Apakah selama ini kita sudah sabar terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita? Namun sabar di sini bukan berarti membiarkan keburukan. Contoh ketika anak berkata kasar, kita mampu untuk mencegahnya, sabar. Begitu Pak? Tidak. Namun kita wajib untuk meluruskannya. Bukan dihadapi dengan sabar. Selama kita mampu, maka paksa amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan. Bukan dengan cara sabar. Kemudian apakah kita sudah peduli atau cuek dengan kanan kiri? Orang yang memerlukan bantuan kita cuekin, subhanallah. Oleh karenanya, karakter-karakter yang buruk itu harus dijauhkan. Jangan dipertahankan. Bahkan dipupuk, disirami subur. Yang tadinya itu pelit menjadi tambah pelit. Yang tadinya emosional tambah kasar. Subhanallah. Ada yang demikian. Semakin ke sana, semakin ke sini.
Artinya semakin ke sana bukan semakin baik, namun semakin parah. Sebagian orang mengatakan, apa Pak? Ini sudah gawan bayi. Aku emosian wis gawan bayi. Subhanallah. Gawan bayi, Pak. Kayak wonge sabar karena wis gawan bayi ket biyen ngoten niku. Apakah manusia ketika dilahirkan dari perut ibunya, dari rahim ibunya, itu pinter atau bodoh, Pak? Bayi yang lahir dari rahim seorang ibu, ceprot, itu langsung pinter atau tidak tahu apa-apa? Pinter nggih? Tahu apa-apa langsung bisa membuat ini dan itu? Tidak bisa. Bayi yang baru lahir itu tidak tahu apa-apa alias bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Engkau tidak mengetahui sesuatu apapun. Enggak mengetahui sama sekali, artinya bodoh, enggak tahu apa-apa. Makanya kalau ada alasan gawan bayi itu pelanggaran syariat. Enggak boleh gawan bayi sebagai kambing hitam. Karena Allah sudah mengatakan demikian, kita wajib percaya. Kalau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib beriman bahwa kalian keluar dari rahim ibu itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perangkat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan fasilitas berupa apa? As-sam'a, pendengaran. Agar pendengaran ini digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan perkara-perkara yang bermanfaat, bukan digunakan untuk perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan musik, mendengarkan gosip, mendengarkan cerita-cerita bohong, dan perkara-perkara yang tidak ada manfaat lainnya. Apa gunanya mendengarkan gosip-gosip? Manfaatnya apa, Pak? Kecuali akan menambah rusak hatinya. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Oleh karenanya, ya, Allah menyediakan fasilitas pendengaran agar kita mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kajian-kajian. Wal absara, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penglihatan agar penglihatan ini digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca perkara-perkara yang bermanfaat. Allah jadikan dua fasilitas ini agar bayi yang baru lahir tadi bisa menerima ilmu, bisa melihat ilmu, sehingga menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afidah, dan Allah jadikan hati sehingga dia bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. La'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita gunakan segala fasilitas yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita gunakan sekecil apapun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, Pak. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah berupa waktu, harta, penglihatan, pendengaran, dan semua segala sesuatu, rizki, tanah dan lain sebagainya, lalu kita sia-siakan untuk perkara bermaksiat kepada Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau kalian kufur, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kaum muslimin barakallahu fikum. Ya, ini jadi apa, Pak? Ketika bayi lahir atau orang mengatakan ini sudah kawan bayi, itu perlu dipertahankan atau perlu dihilangkan? Perlu dihilangkan. Mindsetnya dihilangkan.
semua pasti akan mendapatkan ilmu dengan fasilitas yang Allah berikan. Bukan dengan terus alasan karena kawan bayi maka saya emosian, maka saya begini dan begitu. Subhanallah. Saya lebih nyaman seperti ini. Tidak mau belajar. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat miris sekali orang yang mempertahankan kawan bayi tersebut sebagai kambing hitam. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia nyaman seperti itu, yang penting saya tidak ganggu yang lain. Tidak peduli, cuek terhadap yang lain. Subhanallah. Maka kita lihat sangat miris sekali seorang bapak, seorang ayah yang ketika dia menggendong anaknya yang masih bayi dalam keadaan merokok. Bayi yang digendong kemudian bapaknya udut. Tahu Pak udut? Sehat apa buatan? Tanya aja ke dokteran. Kelepas, kelepus, bawa bayi. Subhanallah. Orang tua tega meracuni. Siapa Pak? Bayinya sendiri atau bayinya orang lain? Anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Tegel Pak. Tega sekali Subhanallah. Meracuni anaknya. Subhanallah. Maka hendaklah kita introspeksi diri. Apakah karakter dan sifat kita sudah sesuai dengan aturan atau syariat dari agama kita atau belum? Yang pertama adalah pemikiran dan keyakinan. Yang kedua, sifat dan karakter. Nah, yang terakhir ini sangat penting sekali. Setelah itu kita lanjutkan di pembahasan kitab yang lain. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini selama ini sudah baik atau belum? Ibadah kita sudah baik atau belum? Kalau belum alhamdulillah. Kalau sudah juga tingkatkan. Sudah baik atau belum? Maka dalam satu ceramahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr memberikan cara menilai atau cara melihat ibadah kita baik atau belum. Ada caranya Pak. Beliau menyampaikan dalam ceramahnya satu cara untuk mengukur sehingga kita dekat dengan Allah atau tidak. Beliau mengatakan caranya adalah seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa cepat respon kita ketika mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa cepat respon kita terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Respon panggilan yang dimaksud apa, Pak? Panggilan azan 5 waktu. Nah, ini beliau mengatakan demikian. Seberapa respek kita, cepat respon kita terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa azan. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum. Maka ketika ada panggilan azan, salat segera untuk menunaikan, segera untuk memenuhi panggilannya, bukan dengan sebentar masih nanggung. Ntar dulu masih sibuk. Ntar dulu masih repot. Udute tasih nanggung. Subhanallah. Ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, ini masih nanggung, masih sibuk, masih repot, masih meeting dan lain sebagainya. Maka jika respon panggilan Allah Subhanahu wa taala demikian, berarti hubungan
kita dengan Allah itu masih belum ideal. Belum baik-baik. Berarti hubungan kita dengan Allah kondisinya gimana, Pak? Tidak baik-baik saja. Maka hendaklah kita mengintrospeksi diri. Ini kata beliau. Jadi caranya adalah seberapa respek kita terhadap panggilan sholat. Maka kita berikan satu contoh terakhir. Kita jadikan satu contoh. Misal, ya kenyataannya juga demikian. Ada seorang komandan kepada tentaranya. Ketika komandan ini memerintahkan kepada tentara atau prajuritnya, "Hei, kamu sini." Jawabannya apa, Pak? "Siap." 86. Adakah prajurit atau tentara yang mengatakan, "Kose nanggung sebentar, masih nanggung"? Ada, Pak? Jawabannya apa, Pak? "Siap." Dengan nada yang sangat mantap. Apapun kondisi kita, apapun aktivitas kita, saat kita sedang enak-enaknya tidur, bukan kita ya, prajurit itu ya. Enak-enaknya sedang istirahat, kemudian ada panggilan dari komandannya, kira-kira gimana, Pak? Langsung sikap. Jawabannya apa, Pak? Siap dengan mantap. Tidak ada yang menjawab, "Bentar dulu, nanggung." Subhanallah. Padahal komandan tersebut telah memberikan apa kepada prajurit atau tentaranya? Ngasih apa, Pak? Pak komandan ngasih apa? Ngasih gaji. Gimana? Kasih bonus. Berapa, Pak? 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta. Oke, kalau komandan itu ngasih 5 juta, 10 juta atau 20 atau 100 juta. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya. Allah memberikan kepada kita semuanya. Contoh, satu saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan. Maukah penglihatan diganti dengan uang 5 juta, 10 juta, 100 juta? Mau, Pak? Mau, Pak, diganti dengan 5 juta? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya. Satu nikmat saja, penglihatan. Kita nggak mau ketika itu dicabut, diganti dengan uang 100 juta. Nggak mau. Lantas kenapa ketika kita dipanggil oleh Allah masih beralasan? Tapi ketika dipanggil selain Allah langsung jawabannya siap. Berarti kita dalam kondisi tidak baik, baik saja hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimallah. Cara yang kedua kata beliau. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apakah kita sudah merasa nyaman? Ketika kita membaca Al-Qur'an, apakah kita merasa kurang dan kurang, ingin nambah dan nambah? Satu ayat, pengen nambah lagi, 2 ayat, 1 lembar. Ini kata beliau. Yang kedua adalah kondisi kita ketika membaca Al-Quran. Apakah semakin nyaman atau semakin bosan? Semakin ngantuk. Namun kenyataannya sebaliknya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mudah cepat lelah. Namun kita mendengar cerita-cerita, mendengar berita-berita, melihat berita-berita, itu enggak bosan. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, sebentar saja sudah bosan. Berarti kondisi kita sedang tidak baik-baik saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita perhatikan
semua isi kandungan Al-Quran itu apa Pak? Berupa kebaikan. Semua yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran itu semuanya itu berupa kebaikan. Satu huruf saja mengandung kebaikan dan manfaat. Mengapa kita terkadang lalai, terkadang kita meninggalkan? Nah, ini pembahasan berkaitan dengan muhasabah. Yang pertama, yang perlu kita evaluasi, kita koreksi adalah pemikiran dan keyakinan. Kemudian yang kedua adalah karakter dan sifat-sifat dan karakter. Yang ketiga, kondisi ibadah kita kepada Allah. Kondisi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dengan dua cara. Ketika kita mendengarkan azan, yang kedua ketika kita membaca Al-Qur'an. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan muhasabah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab masdarul akhlak. Pembahasan tentang sumber akhlak yang kemarin sudah kita bahas. Apa sumber akhlak? Sumber akhlak sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, tentang kebaikan dan tentang keburukan. Al-birru husnul khuluq. Kebajikan, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa, mahakka fi sadrika, apa yang menjadikan Anda bimbang, apa yang menjadikan Anda gelisah, apa yang menjadikan Anda gundah, gak nyaman. Wa karihta ayat toli'a alaihin nas, dan engkau tidak suka, engkau benci ketika orang lain itu mengetahuinya. Nah, ini apa? Tentang akhlak. Kaum muslimin barakallahu fikum, terakhir kita di bagian paragraf yang terakhir. Sudah mau akhir. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya kebaikan itu adalah menjalin tali silaturahmi, kemudian berbuat lemah lembut, kemudian berbuat kebajikan, kebaikan, kemudian bergaul dengan baik, berkawan dengan baik, kemudian ketaatan, ya, ketaatan, wahadhil umur, dan perkara-perkara tersebut itu tercakup dalam akhlak yang baik. Demikian pula dalam hadis ini membahas bab masdar akhlak, sumber akhlak itu adalah fitrah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim, bahwasanya dalam jiwa manusia itu tersimpan fondasi dasar akhlak yang mulia. Di dalam jiwa manusia terdapat sumber atau terdapat fondasi akhlak yang mulia, yaitu apa, Pak? Fitrah. Sehingga fitrah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan awal. Kemudian dengan fitrah ini seorang bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha," dan jiwa dan apa yang menyempurnakan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut kefasikan dan ketakwaan. Walaqad hudiyal insan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia, pengetahuan, mengenal mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk dengan fitrah tadi. Orang sejahat apapun ketika melihat keburukan mesti apa, Pak? Tidak nyaman. Jenengan tanya orang yang bermaksiat, orang maling misalkan. Maling itu baik atau tidak? Fitrahnya akan menjawab apa? Pasti tidak baik. Orang pemabuk yang suka minum-minuman, ketika tanya minuman itu sehat, baik atau tidak? Mereka akan menjawab secara fitrahnya ini tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya fitrah pada manusia untuk mengenal mana yang perbuatan baik dan mana yang perbuatan rendah. Dengan cara apa, Pak?
biwasitati dengan perantara ilmu, dengan perantara penglihatan yang ia miliki. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Jadi seorang manusia itu diberikan indera perasa yang berada di dalam batinnya. Diberikan indera perasa di dalam batinnya. Sehingga ia mengetahui dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Lalu walakinnana, akan tetapi kita dapati cahaya ilmu, cahaya fitrah, maksudnya di sini Islam, itu rusak, cahaya fitrah itu dirusak oleh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Adat kebiasaan yang diturunkan turun-temurun, adat yang buruk terutama. Kemudian terjadi perubahan lingkungan masyarakat. Wa tughayyiruhu bi'atul ijtimaiyah. Perubahan kondisi lingkungan yang tadinya baik itu menjadi lingkungan yang buruk. Ini akan sangat berpengaruh kepada fitrah manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Fima yarwi", meriwayatkan dari Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi", sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus seluruhnya. Semuanya dalam keadaan lurus, dalam keadaan benar. Wa innahum atathum syayatin, kemudian para setan datang kepada mereka para masyarakat. Fajtalathum, lalu mereka menyesatkan masyarakat tersebut. Mereka menyesatkan mereka. Para setan menyesatkan mereka andinihim, dari agama yang telah mereka anut, dari agama mereka, dari agama Islam. Masyarakat mereka disesatkan oleh siapa? Syaitan. Hati-hati terhadap godaan syaitan. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah bayi yang lahir ceprot, illa yuladu, dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Ini bayi. Kemudian bayi yang lahir tersebut akan menjadi Yahudi, akan beragama Nasrani, akan mengikuti agama Majusi. Tergantung siapa? Abawaini, tergantung kedua orang tuanya. Kalau dia dibiarkan, maka pasti dia akan memilih Islam dalam keadaan terbuka, fitrahnya. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Bayi dilahirkan dalam fitrah kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kama tuntaju bahimatu bahimata jam'a, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan sekawanan binatang ternak yang lainnya yang dalam keadaan normal, dalam keadaan selamat. Bayi, hewan yang keluar dari rahim induknya dalam keadaan normal itu kira-kira ada yang cacat nggak, Pak? Hal tuhissuna fima min jad'a. Apakah engkau merasa, apakah engkau mendapati binatang ternak yang lahir dalam keadaan selamat tadi itu hidungnya itu, telinganya itu terpotong? Ada nggak, Pak? Kalau lahir normal semuanya utuh. Berarti ketika dia itu hidungnya jadi hilang, telinganya jadi hilang, badannya penuh dengan luka, itu ulah siapa, Pak? Bisa jadi majikannya. Ya, ketika binatang itu enggak nurut langsung dipukul.
atau binatangnya tadi nggak diperhatikan sehingga dia mampir ke tetangganya lalu dipukul sehingga kakinya pincang. Berarti siapa yang menjadikan pincang, menjadikan cacat? Faktor dari luar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kama annal masalih hadzatiyata wal ahwa'a aidan min sya'niha. Sebagaimana kemaslahatan atau kepentingan pribadi, ya, kepentingan diri sendiri. Contohnya Bapak, kemaslahatan untuk dirinya, kepentingan untuk dirinya, saya ingin pergi haji, saya ingin pergi umroh, saya ingin kajian, saya ingin menjadi orang yang sabar. Itu kepentingan diri atau kepentingan orang lain, Pak? Saya ingin bertobat. Wal ahwa, dan kemauan atau hawa nafsu dan berbagai macam jenisnya, kesenangan berbagai macam jenisnya. Antul kia ala nurin basiratina, yang kepentingan pribadi dan kemauan ini berada di atas cahaya ilmu kita, di atas pengetahuan kita, di atas akal kita, di atas cahaya akal kita. Ya, ingin bertobat, kemauan, ya, saya ingin ini dan itu. Semua itu masih berada di atas ilmu, di atas akal kita. Tidaklah selamanya lurus. Anwa'an min dhullab. Semua itu akan menjumpai berbagai macam kegelapan. Tak ada yang namanya jalan selalu lurus. Lawan kata cahaya apa, Pak? Kegelapan. Oleh karena kata Rasulullah SAW, badiru bi a'mali fitanan. Bersegera kalian untuk beramal saleh. Ya. Jangan ditunda-tunda di zaman-zaman yang penuh fitnah. Kaqata'il lailin al-mudlim, sebagaimana potongan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya, seorang tidak bisa membedakan mana cahaya dan mana gelap. Artinya, tidak bisa membedakan mana itu yang benar dan mana itu yang salah. Mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga orang samar. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Terjadi enggak seperti ini, Pak? Karepe nulung malah dipendung. Subhanallah. Yang salah dibenarkan, yang benar dikasuskan. Zaman-zaman yang penuh fitnah. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang yang beriman di pagi hari, sorenya sudah kafir. Kenapa, Pak? Karena zaman yang penuh dengan fitnah, dia baca-baca sehingga masuk ke dalam kepalanya syubhat. Oh, yang benar seperti ini. Ternyata semua agama itu benar. Jadi kufur dia, Pak. Atau gara-gara perkara dunia, bi'aradi dunya, ya bi'udinnahu. Gara-gara perkara dunia, gara-gara pekerjaan, gara-gara kekasih, sehingga ia menjual agamanya dengan materi dunia. Betapa banyak sekarang, Pak. Ya hafidhah juga demikian, ya hafidh juga demikian. Kita pernah baca itu, hafidh gara-gara pekerjaan dia melepas agamanya, subhanallah. Tidak ada jaminan. Zaman yang penuh dengan fitnah, ketika ada kesempatan untuk beramal soleh, bersegera untuk beramal soleh. Kaum muslimin barakallahu fiikum, tidak ada yang namanya jaminan keselamatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan menjumpai, kita mau tobat, akan menjumpai rintangan, enggak ada yang lurus, Pak. Mau tobat, kosek sebentar. Mau berbuat ini, mau berbuat baik seperti ini, pasti akan ada rintangan. Akan menjumpai berbagai macam kemurangan, akan menjumpai berbagai macam kegelapan. Wa hatta fi ghiyabi hadhihi, hingga ketika hilangnya semua tersebut, kemauan, kepentingan, kemaslahatan untuk dirinya hilang sudah,
fa innal fitrata tadhallu qasiratan fil majal akhlak. Maka yang tadinya sumber akhlak itu fitrah, fitrahnya tersebut tadhallu qasiratan, loyo, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Fitrahnya tersebut tidak bisa berbuat, tidak berdaya fi majal akhlak, perannya dalam akhlak. Tidak ada, Pak. Kalau kita idza tamatna 'alaiha wahdaha. Apabila kita menyandarkan hanya kepada fitrah semata. Kalau kita hanya bersandar pada fitrah, ini baik, ini tidak, maka akhlak pun tidak akan bisa dikendalikan oleh fitrahnya lemah, akhlak tidak bisa berperan sama sekali. Fitrahnya tidak bisa berperan terhadap akhlaknya. Ini kalau kita bersandar pada fitrah. Sudah teman. Ini pula kok menahan ini. Baik, 1 menit lagi. Jadi kalau kita bersandar pada apa tadi Pak? Fitrah, ya, ketika kemauan, kemaslahatan itu sudah hilang, maka dia tidak berperan sama sekali terhadap akhlaknya. Kemudian wa min ajli dzalika, dan oleh karena itu iqtadat hikmatal bari. Maha adil Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bi ayatimma hadan nur. Mari lanjutkan insyaallah setelah adzan Isya.
ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Min ajli dzalika, dan oleh karena itu iktadat hikmatul bari, Maha adil Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta, yang menghendaki bi ayatimma hadan nuru fitri, yang menghendaki kesempurnaan cahaya fitrah itu bil wahyil ilahi, dengan wahyu ilah, dengan Al-Quran. Tadi tidak cukup dengan fitrah, namun sempurnanya adalah dengan wahyu ilahi. Sempurnanya fitrah itu dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini Al-Quranul Karim. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Ini pembahasan tentang masdarul akhlak. Kemudian kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan bab fi takhulluqi bi akhlaqil Quran. Bab tentang berakhlak dengan akhlakul Quran. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sa'ala Sa'idu ibnu Hisham ibni Amirin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sahabat Sa'ad ibni Hisham ibni Amir Aisyah radhiyallahu taala anha, faqala, maka Sa'ad berkata atau bertanya kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, anbi'ni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Ini pertanyaan dibalas dengan apa? Pertanyaan. Ini mengajarkan pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan. Jadi supaya lebih lebih komunikatif. Supaya yang diajak atau yang ditanya itu tidak langsung instan untuk menjawab, biar berpikir. Maka Aisyah menjawab dengan pertanyaan pula. Alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Kemudian Sa'ad menjawab, bala, benar ya Ummul Mukminin, benar kami juga membaca Al-Qur'an. Qalat fa inna khuluqan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Maka beliau mengatakan, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka ketika kita ingin mengetahui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita sering baca Al-Qur'an, mentadabburinya. Maka qala Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun. Sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, nurun, cahaya. Maksudnya adalah sebagian tafsir menyebutkan adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan kitab yakni Al-Qur'an yang menjelaskan, yang menerangkan antara kebatilan dan
antara hak dengan yang batil. Qala An-Nawawi fi ma'nal hadis. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan makna hadis tersebut. Maknahu al-amalu bihi. Maknanya apa? Maknanya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an, maknahu al-amalu bihi. Yakni mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wal wuqufu indal hududi. Dan berdiri atau mencukupkan dengan batasan-batasan yang ada dalam Al-Qur'an. Tidak menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Wa ta'addabu bi adabihi, dan beradab dengan adab-adab yang ada di dalam Al-Qur'an. Wal i'tibaru bi amsalihi, kemudian mengambil hikmah, pelajaran-pelajaran, permisalan-permisalan yang terdapat dalam Al-Qur'an, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam kebiasaan sehari-hari. Jadi diutusnya Rasulullah SAW itu menafsirkan Al-Quran. Bagaimana cara makan yang benar, bagaimana beribadah yang benar, berkata, berakhlak, berbuat yang benar. Ini merupakan tafsir daripada Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Nabi adalah Al-Quran, maksudnya adalah Nabi menafsirkan Al-Quran tersebut dalam perilaku dan perbuatannya. Wa tadabbaru, kemudian mentadaburi Al-Quran, wa husnu tilawati, dan memperbaiki atau memperbagus bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tartil. Maka ketika kita sudah berusia pun jangan malu untuk belajar Al-Quran. Malu itu kalau tidak bisa baca Al-Quran. Tapi terkadang kita dapati di antara sebagian saudara-saudara kita itu malu belajar Al-Quran, tapi enggak malu ketika tidak bisa membaca Al-Quran. Ini malu yang benar atau malu yang salah? Malu yang salah. Malu ngaji, tapi tidak malu bermaksiat. Subhanallah. Setan akan membisiki, menjadikan indah, menjadikan bagus perbuatan-perbuatan yang buruk. Rasa ngaji, wong kowe wis tuwa. Subhanallah. Wis cukup sholat. Sementing sholat, sementing apik, subhanallah. Rasa ngaji, cukup nang omah wae. Nyimak, subhanallah. Padahal keutamaan kita bermajelis itu banyak sekali. Di antaranya adalah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluknya di langit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya adalah mengamalkan Al-Qur'an, mencukupkan batasan-batasan yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian beradab dengan adab-adab yang ada dalam Al-Qur'an, mengambil pelajaran dan kisah-kisah dalam Al-Quran, mentadaburi dan membacanya dengan tartil dengan baik. Wa qad dzakarna fil babil masdaril akhlaq, dan telah kami jelaskan dalam pembahasan masdarul akhlaq, sumber akhlak. Apa Pak sumber akhlak? Fitrahnya manusia. Annahu wa in kana ma'rifatul khairi wasyarri, bahwasanya sumber daripada akhlak adalah fitrah, ya, sehingga kita mengenal, sehingga kita mengerti, sehingga kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan fitrah kita mengetahui ini yang benar, ini yang salah. Mimma futira alaihi bashar, sebagaimana tabiat fitrah manusia. Sebagaimana tabiat fitrah manusia, dia mengetahui ini yang baik dan benar, itu fitrah. Illa annana najidu anna hadan nura fitri naqisun wa tufsitul adati wal ijtimaiyata. Kecuali kita dapati fitrah tersebut itu telah dirusak. Cahaya fitrah tersebut telah dirusak. Dengan apa, Pak? Fitrah tadi loyo,
berkurang, lemes. Kenapa? Dirusak karena tradisi adat istiadat yang menyimpang dari syariat agama Islam. Walidzalika, dan oleh karenanya iqtadat hikmatul bari. Maha adil Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menghendaki sempurnanya cahaya fitrah itu dengan apa? Al-Qur'an. Binuril ilahi, dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan Al-Qur'an. Nurun ala nur. Kemudian beliau melanjutkan wa qala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah, yakni diutusnya Rasulullah SAW, wa kitabun mubin, dan Al-Qur'an yang menjelaskan. Fama 'alal muslim, maka wajib alal muslimi, bagi muslim yang mengaku muslim, illa ayaqra'a, hendaklah ia kecuali membaca Al-Qur'an, wa yumatsilu li amrillah, kemudian setelah dia membaca, mengamalkan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.